Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan membahas tentang himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa teori himpunan ditemukan oleh George Cantor, dijadikan landasan semua cabang matematika. Ada di antaranya himpunan terbilang atau countable, dan ada juga tak terbilang, uncountable. Berikutnya ada himpunan berhingga, finite, dan himpunan tak berhingga atau infinite. Di mana kita tahu himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, genap, ganjil, rasional dan irasional adalah contoh dari himpunan tak berhingga. Kemudian ada juga himpunan yang tak berhingga tetapi terbilang. Disebutnya denumerable. Sedangkan himpunan yang tak berhingga dan tak terbilang disebut dengan non-denumerable. Sebagai contoh, yang pertama ada himpunan kosong termasuk ke dalam himpunan terbilang dan berhingga. Kemudian himpunan bilangan asli N adalah himpunan terbilang tak berhingga. Dan kita melihat himpunan A, misalkan himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3, termasuk himpunan terbilang dan berhingga. Nah, adapun himpunan terbuka pada himpunan bilangan real R adalah interval terbuka yang kita fahami sebelumnya, yang ditulis dengan tanda kurung biasa dari batas A sampai dengan B. Sedangkan himpunan tertutupnya adalah ditulis dengan tanda kurung siku dari batas interval A sampai B, di mana A dan B adalah anggota bilangan real. Sedangkan interval yang kita fahami sebelumnya disebut dengan interval setengah terbuka atau setengah tertutup, baik dalam penulisan tanda kurung salah satu yang terbuka dan tertutupnya di tempat yang berbeda, maka dalam bahasa himpunan tidak dikatakan sebagai himpunan yang terbuka dan juga tidak dikatakan sebagai himpunan tertutup. Dengan kata lain, interval yang ditulis dengan setengah terbuka atau setengah tertutup dikatakannya himpunan tidak terbuka dan juga tidak tertutup. Definisi 8.1, ada dua pernyataan bahwa himpunan G subset R dikatakan terbuka di R jika untuk setiap X anggota dari himpunan G terdapat persekitaran V epsilon X sedemikian sehingga V epsilon X subset dari G. Dan pernyataan kedua, himpunan F subset dari R dikatakan tertutup di R jika komplement dari F, yaitu F pangkat C ditulis, terbuka di R. Dari definisi ini, kita diingatkan dengan salah satu
firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahwa terkait dengan himpunan, ketika kita diawali dengan ayat yang ke-6-nya, memohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, maka jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan mereka orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Maka dalam bahasa himpunan, di sini kita diberikan pemahaman bahwa ada himpunan orang-orang yang memperoleh nikmat dari Allah. Siapakah mereka? Himpunan ini adalah himpunan yang terbuka. Allah memberikan tafsir ayat ini di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi dalam ayat ini memberikan definisi kepada kita bahwa orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah ada 4 golongan, yakni para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Yang mana mereka semua berada dalam satu ciri, yaitu orang-orang yang memperoleh hidayah, istiqomah dalam hidayah, dan juga ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka disinilah menjadi pelajaran penting pada kita. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam bagian himpunan dari orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian dalam kalimat berikutnya, di situ ada komplemennya. Komplemennya, ghair, yang bukan. Yakni bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang dimurkai adalah orang-orang, himpunan orang yang mereka tahu perkara yang hak, perkara yang benar, tetapi menyimpang dari kebenaran itu. Itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan murka dari Allah. Kemudian, juga bukan orang yang sesat. Adalah orang yang tidak memiliki ilmu agama. Adalah orang yang tanpa mendapatkan hidayah kepada jalan yang benar, sehingga disitulah kategori tersesat. Dari ayat ini ada penguatan dengan huruf la, wala. Hal ini menunjukkan bahwa 2 jalan yang disebutkan kedua-duanya adalah rusak, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan juga jalan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi adalah orang yang telah kehilangan pengamalan dari pengetahuan mereka terhadap kebenaran. Sedangkan orang-orang Nasrani adalah orang yang telah kehilangan ilmu atau pengetahuan terhadap kebenaran sehingga mereka tersesat. Maka
Orang yang beriman adalah orang yang secara sinergi antara ilmu dan pengamalannya, sehingga dengan pengetahuannya terhadap kebenaran disertai dengan amalan perbuatannya yang sesuai dengan pengetahuan kebenarannya, maka disitulah yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dalam setiap ada kalimah iman, amanu, maka dilanjutkan dengan amilus solihat, amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bahwa dari definisi 8.1 dengan poin 1 dan 2 tersebut, dengan kata lain yang nanti kita bisa tunjukkan dalam analisis pembuktiannya, ketika kita katakan bahwa himpunan G dikatakan terbuka di R, jika untuk setiap X anggota bilangan yang ada di himpunan G itu terdapat persekitaran V epsilon X. Maka V epsilon X ini kita akan susun menjadi bahasa pengertiannya bahwa persekitaran itu adalah ada epsilon yang ada di sekitar X elemen G tersebut. Tentunya adalah epsilon harus selalu lebih dari 0. Nah, sedemikian sehingga ketika di sini adalah V epsilon X, maka kita definisikan bahwa persekitaran V epsilon X itu adalah interval batas dari X min epsilon X yang dimaksud. Jadi epsilon yang dekat dengan X, nilai X atau yang dipengaruhi oleh nilai X sampai dengan batas X plus epsilonnya. Nah, maka ketika ini subset dari G, maka berarti himpunan tersebut adalah himpunan terbuka. Nah, ini adalah nanti bahasa analisis yang digunakannya untuk himpunan terbuka. Adapun himpunan tertutup, ketika kita misalkan himpunan F subset R adalah himpunan tertutup jika, nah karena tadi dikatakan dalam definisinya adalah komplement dari F yang ditunjukkan, maka kita sebut di sini adalah untuk setiap Y yang bukan elemen dari F, nah berarti ini adalah komplement dari F. Bahasa lainnya adalah Y bukan elemen dari F. Ada, nah dengan cara yang sama, ini hanya untuk membedakan, kalau tadi pakai variabel X yang himpunan terbukanya, untuk himpunan tertutup kita menggunakan variabel Y, ada epsilon yang bergantung kepada Y lebih dari 0 sedemikian sehingga, nah kalau di sini adalah yang ditunjukkannya untuk himpunan tertutup bukan menggunakan persekitarannya subset dari G, tapi karena ini bahasa komplementnya adalah terbuka, maka kita bicara di sini adalah F diiriskan dengan persekitarannya adalah himpunan kosong. Nah, ini adalah yang serupa dari definisi 8.1 dengan bahasa yang berbeda. Jadi bahasanya bahasa analisis, ya, analisis bilangan real. Nah, kita akan nanti bisa lihat dalam contoh-contoh dari pemahaman kita terhadap definisi 8.1 ini. Kita mulai dari secara umum, contoh yang pertama. Bahwa himpunan bilangan real atau biasa ditulis dengan interval terbuka dari batas negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga, apakah ini merupakan himpunan terbuka atau tertutup? Nah, jawabannya sudah jelas adalah terbuka. Nah, bagaimana pembuktiannya? Maka kita menjawabnya sebagaimana definisi dari himpunan terbuka,
yaitu harus menunjukkan bahwa ada persekitarannya yang merupakan subset dari himpunan tersebut. Maka proses awal ketika di bahasa definisi untuk setiap X elemen himpunannya, maka kita jawab dengan pengambilan sebarang. Ya, jadi kalau untuk berlaku untuk setiap X elemen himpunan, maka kita sebutnya ambil sebarang X elemen himpunan bilangan real. Ya, jadi kita mengambil sebarang di mana saja. Kemudian pilih epsilon X, ya, epsilon yang bergantung kepada X yang kita ambil, sebarang tadi. Misalkan kita ambil pilihannya adalah epsilon sama dengan 1. Ya, karena epsilon harus selalu lebih dari 0. Ya, mau ngambilnya 1 boleh, mau 2 boleh, dan seterusnya. Nah, maka diperoleh V epsilon X sama dengan, nah ini menurut definisi dari persekitaran. Jadi persekitaran atau lingkungan dalam bahasa lain adalah bilangan yang dimaksud yaitu X, kemudian min pengambilan tadi epsilon X-nya adalah 1, berarti dengan batas interval dari X min 1 sampai dengan X plus 1. Dimana kalau kita pahami ini, karena ini adalah X-nya elemen bilangan real, ketika X min 1 sampai dengan X plus 1, interval ini juga ada di bilangan real. Atau dalam bahasa lain, subset dari himpunan bilangan real. Untuk setiap X elemen R. Sehingga berlaku bahwa V epsilon X subset R, jadi menurut definisi, R adalah himpunan terbuka. Ya, jadi kalau bisa kita tunjukkan bahwa persekitarannya subset dari himpunan tersebut, itu artinya himpunan tersebut adalah termasuk himpunan terbuka. Itu contoh yang pertama. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua lebih panjang analisisnya. Kita misalkan himpunannya adalah himpunan G, ya, boleh nanti dengan himpunan yang lain. Ya, ini memberi nama G biar sama dengan definisi yang dituliskan dengan himpunan terbuka adalah himpunan G disontohkannya. Misalkan himpunan G adalah himpunan X bilangan real atau X anggota bilangan real sedemikian sehingga X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Atau kalau mau dibahasakan dengan penulisan interval, berarti ini bentuknya. Interval terbuka dengan batas 0 sampai 1. Nah, ini sudah pasti jawabannya adalah terbuka. Meskipun kalau nanti pertanyaannya, selidikilah apakah G himpunan terbuka atau himpunan tertutup. Tapi kita sudah tahu kalau di sini dalam notasi pembentuk himpunan tidak menunjukkan sama dengan, berarti ini adalah terbuka. Nah, caranya sama. Ya, jadi proses awal adalah pengambilan elemen dari himpunan tersebut, sebarang. Ya, kita sebut X misalkan. Ambil sebarang X elemen G. Atau ambil X elemen G sebarang. Maka meskipun bahasa sebarang, kita perlu menyatakan, karena ini adalah dalam batas 0 sampai 1, maka sebarang X itu ada di antara 0 sampai 1. Beda tadi dengan himpunan bilangan real. Karena himpunan bilangan real itu dari negatif tak hingga sampai tak hingga, maka tidak perlu menunjukkan X ada di situ. Elemennya, batasnya mana. Karena jelas di situ tak berhingga. Tapi kalau di sini adalah ketika dibatasi 0 sampai 1, maka X yang dimaksud sebarang tetap di dalam batas antara 0 dan 1. Bisa difahami? Nah, selanjutnya, kalau tadi kita memilih epsilon X-nya sama dengan 1, nah kalau di sini ketika ada dalam batas antara 0 sampai dengan 1, misal di soal ini, maka menentukan epsilonnya adalah dengan mengambil nilai minimum. Ya, ini minimum. Dari
batas. Kalau kita lihat 0 sampai 1 ini berarti kan di posisi kita melihat minimum dari X ke 0 dan juga dari X ke 1. Maka ketika mengambil epsilon harus dalam bahasa positif atau lebih dari 0, berarti pengambilannya adalah untuk yang 0, berarti ini adalah sudah X lebih dari 0. Berarti sudah sesuai bentuknya, berarti X per 2. Nah, ini bahasanya adalah setengahnya ya, setengah dari batas X lebih dari 0. Ini sudah kelihatan. Nah, sekarang ketika di posisi X kurang dari 1, maka pengambilan epsilonnya adalah dibuat menjadi lebih dari 0. Ya, sehingga didapatlah 1 min X. Ya, jadi kalau kita pahami dengan mudah, X kurang dari 1 yang kita sedang fokuskan, yang kita center ini, kemudian X-nya dipindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi 1 min X. Ya, ini kan berarti dibuat menjadi 0 per 2. Ya, ini per 2 adalah karena batas epsilonnya ada di sini 2. Jadi epsilon pertama dan epsilon yang kedua. Sekali lagi, karena di sini dibuat 0, untuk setiap epsilon harus lebih dari 0, maka penulisan epsilon yang diambil adalah minimum dari X per 2 dan, ya ini bukan sampai ya, karena ini adalah menggunakan tanda kurung kurawal, jadi ada dua anggota himpunannya, yaitu X per 2 dan 1 min X per 2. Nah, 1 min X itu sekali lagi diambil dari pembuat 0, X kurang dari 1 itu. Jadi X kurang dari 1 tidak dibuat menjadi X min 1. Karena kalau X min 1, di sininya kurang dari 0. Sedangkan epsilon harus selalu positif. Maka dituliskannya 1 min X. Ya, 1 min X yang di situ menjadi lebih dari 0. Oke, itu adalah pemahaman tentang epsilon yang dipilih. Nah, berikutnya, setelah kita memilih epsilon, kalau tadi kan kita hanya pengambilan 1 epsilon X sama dengan 1, maka langsung kita bisa menunjukkan persekitarannya atau V epsilonnya. Nah, sekarang di sini ketika ada 2 epsilon yang akan kita pilih, maka kita perlu menunjukkan satu persatunya. Nah, kita mulai dengan epsilon yang pertama. Jika epsilon X adalah X per 2, ya, kita ambil yang pertama ini X per 2, maka nah, kita masukkan ke rumus persekitaran itu kan batas kirinya adalah X min epsilon, dan batas kanannya adalah X plus epsilon. Nah, kita hitung untuk yang batas kirinya dulu. X min epsilon X sama dengan X min, nah karena tadi epsilon X-nya yang kita sedang tunjukkan adalah X per 2, berarti X per 2. Yang mana X min X per 2 adalah X per 2. Nah, X per 2 ini adalah lebih dari 0. Kenapa? Karena posisi X-nya adalah dalam batas 0 sampai 1. Jadi lebih dari 0 nilainya selalu. Maka ketika positif X-nya dibagi 2, maka hasilnya akan tetap positif atau lebih dari 0. Kita tulis ini sebagai pernyataan 1. Nah, kemudian karena X per 2 kurang dari 1 min X per 2, nah sekarang kita bandingkan ini karena kita sedang fokus ke epsilon yang pertama yaitu X per 2, di mana X per 2 itu kurang dari 1 min X per 2. Ya, karena minimum untuk yang X per 2. Nah, atau bisa kita tuliskan dengan cara mengalihkan kedua ruas ini dengan 2, maka akan didapat X kurang dari 1 per 2. Ya, sekali lagi nanti prosesnya bisa diurai sendiri. Proses awalnya boleh langsung kita kalikan dengan masing-masing ruas ini dengan 2, maka didapatlah X kurang dari 1 min X. Bisa difahami? Ya. Terus, masing-masing ruas tambahkan dengan X. Jadilah 2X
kurang dari 1. Sekali lagi, masing-masing ruas tambahkan dengan X, jadi 2X kurang dari 1. Nah, berikutnya, bagi dengan 2, masing-masing ruas. Maka dapatlah X kurang dari 1/2. Itu alternatif proses mendapatkan X kurang dari 1/2. Nah, sedangkan X-nya itu sendiri adalah dalam bahasa soal ini itu lebih dari 0. Maka ini tinggal di posisi kiri adalah 0 kurang dari X. Nah, kemudian dengan yang kita dapat ini, maka kita masukkan ke X plus epsilon X. X plus epsilon X kan menurut pengambilan epsilonnya adalah ini. X ditambah X/2. Dapatlah 3/2X. Nah, berikutnya, kita memastikan kenapa tadi kita perlu menunjukkan X-nya itu bagaimana, maka kita akan mengkonversi X yang ini. Ketika X-nya adalah kurang dari 1/2, maka kita ganti atau substitusi X dengan 1/2. Maka 3/2X itu kurang dari 3/2 dikali 1/2. Sama dengan 3/4. 3/4 ini adalah kurang dari 1. Ya, sekali lagi batas yang kita sedang tunjukkan adalah dari 0 sampai 1. Nah, tadi dari 1 dan 2 kita dapatkan yang X min epsilonnya adalah lebih dari 0 dan yang X plus epsilonnya kurang dari 1. Maka ini berarti persekitarannya adalah masih berada di batas 0 sampai 1. Bahasa lainnya adalah subset dari G. Sekali lagi, pi epsilon X yang diambil dari batas epsilon X/2 ini adalah subset dari G atau 0,1. Oke, itu untuk yang epsilon pertama sudah selesai. Nah, berikutnya untuk yang epsilon yang kedua. Ya, tadi epsilon yang kedua adalah 1 min X/2. Nah, untuk memudahkan ini di pemahaman kita diberikan alat visualisasinya. Karena kita bicara tadi minimum nilai pengambilan epsilon itu, maka sekarang kita akan memotret posisi X yang diambil bilangan antara 0 sampai 1 tadi yang sebarang itu adalah mendekati ke angka satunya. Jadi kalau tadi minimum ke posisi kiri, sekarang minimum ke posisi yang kanan. Ya, jadi mendekati, ya, lebih dekat jaraknya ke angka atau ke batas satunya. Nah, maka dengan melihat gambaran ini, bahwa 1 min X/2 nilainya kurang dari X/2. Nah, ini ya, 1 min X/2 nilainya kurang dari X/2. Ya, kalau tadi kan kebalikannya, X/2 kurang dari 1 min X/2. Jadi, kalau tadi minimum untuk epsilon yang pertama, sekarang kita sedang melihat dari epsilon yang kedua, yaitu epsilon 1 min X/2. Nah, maka ketaksamaannya adalah ini. Ya, bentuknya berkebalikan dengan yang tadi. Nah, dengan cara yang sama, tadi kita dapatkan, maka 1/2 kurang dari X. Nah, ini dengan cara yang sama tadi untuk mendapatkan ketaksamaan ini. Nah, berikutnya, X yang dimaksud lebih dari setengah itu tetap tidak boleh melampaui 1. Maka kita perlu batasi, yaitu kurang dari 1. Kenapa? Karena tadi kita pahami bahwa X sebarang itu tetap dalam batas 0 sampai 1. Nah, baru kita bisa menunjukkan untuk persekitarannya dengan menghitung X min epsilonnya dan X plus epsilonnya. Untuk X min epsilonnya kita langsung operasikan dengan aljabar. Untuk pengambilan epsilon yang kedua ini, X min 1 min X/2 adalah, ini proses aljabarnya bisa kita pahami, 3X/2 min 1/2. Kemudian tadi kita punya X yang ada adalah lebih dari 1/2. Nih lihat, X kita lihat dari sebelah kiri.
lebih dari 1/2. Maka kita pun ketika mau disubstitusi X dengan 1/2, maka ketaksamaannya menjadi lebih dari 3/2, X-nya kita ganti dengan 1/2, min 1/2. Dihitung 3/4 min 1/2. Maka hasilnya adalah sama dengan 1/4. 1/4 itu lebih dari 0. Ya, jadi kita tetap bandingkan dengan batas bawahnya yaitu 0. Jadi 1/4 lebih dari 0 berarti memenuhi. Nah, sedangkan X plus epsilonnya dengan cara aljabar X plus 1 min X per 2 sama dengan dihitung X/2 plus 1/2. Nah, ini tinggal berhitung operasi pecahan, ya, penjumlahan. Operasi penjumlahan pada bilangan pecahan berarti ini menyamakan penyebut menjadi 2X/2. Maka dapatlah X/2 plus 1/2. Nah, berikutnya kita akan mensubstitusi X-nya dengan batas atasnya. Ya, tadi dengan ke arah 1, X kurang dari 1. Maka X-nya kita ganti dengan 1, berarti 1/2 dikali 1, atau cukup di situ langsung 1/2, plus 1/2, sama dengan 1. Ingat ketaksamaannya adalah kurang dari 1 ketika X-nya diganti dengan 1. Nah, maka ini memenuhi. Jadi di sini adalah lebih dari 0, dan di X plus epsilonnya adalah kurang dari 1. Nah, itu artinya dari 4 dan 5 kita bisa dapatkan bahwa persekitarannya atau V epsilon X-nya untuk epsilon X yang diambil adalah 1 min X/2, subset dari batas 0 sampai 1. Ya, maksudnya persekitaran yang kita dapatkan dari pernyataan 4 dan 5 ini juga terdapat di dalam batas 0 sampai 1. Karena tadi memenuhinya lebih dari 0, kurang dari 1. Nah, kita sebut pernyataan yang ke-6. Nah, dari yang kita sudah dapatkan dari pernyataan 3 tadi, untuk epsilon yang pertama, kemudian kita dapatkan dari pernyataan 6 untuk perhitungan epsilon yang kedua, maka kesimpulannya untuk persekitaran dari 2 epsilon tersebut kita sebut dengan bahasa persekitaran epsilon X saja adalah subset dari 0,1 batasnya untuk setiap X elemen 0 sampai 1. Ya, jadi karena tadi sudah kita tunjukkan untuk masing-masing epsilon pertama dan yang kedua memenuhi kesemuanya, maka artinya ada epsilon X yakni minimum dari batas yang kita gunakan epsilon X/2 dan 1 min X/2, sedemikian sehingga persekitarannya subset dari 0 sampai 1 untuk setiap X elemen dengan batas interval 0 sampai 1 jadi terpenuhi G himpunan terbuka. Nah, itu adalah menurut definisi berarti himpunan G adalah himpunan terbuka. Ya, sekali lagi untuk yang himpunan terbuka, dengan contoh yang kedua ini perlu analisis yang lebih mendalam dari pengambilan 2 epsilon yang tentunya di dalamnya terdapat penggunaan perhitungan aljabar. Perlu ada ketelitian dari prosesnya. Oke, contoh 2 bisa difahami? Insya Allah. Kita lanjut ke contoh 3. Sekarang kita akan menunjukkan untuk yang himpunan tertutup. Misalkan himpunan F adalah himpunan bilangan X anggota bilangan real sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Selidikilah apakah himpunan terbuka atau himpunan tertutup. Jawabannya sementara sudah tahu himpunan tertutup karena ada tanda sama dengannya. Ya, kalau bahasa penulisan dengan interval berarti F sama dengan interval tertutup ditulisnya dengan simbol kurung siku dengan batas 0 sampai dengan 1. Nah, itu adalah untuk contoh 3 yaitu himpunan yang tertutup.
Nah, menjawabnya, karena tadi definisi dari himpunan tertutup itu adalah yang kita gunakan, yaitu komplemennya. Ya, sekali lagi, komplemen dari F adalah terbuka, maka kita pengambilannya juga Y yang bukan. Ya, jadi bukan elemen. Jadi ambil sebarang Y bukan elemen dari F. Kalau tadi untuk yang terbuka kan mengambilnya Y elemen dari himpunannya. Nah, kalau di sini ambil yang bukan elemen dari himpunan F. Berarti yang diambil itu adalah Y kurang dari 0 atau Y lebih dari 1. Ingat ya, ini adalah yang bukan. Jadi karena di sini sudah ada tanda sama dengan, maka yang bukannya adalah yang tidak ada sama dengan. Y kurang dari 0 atau Y lebih dari 1. Nah, kita pun sama menunjukkan untuk kedua pengambilan sebarang ini, yaitu Y yang kurang dari 0 atau Y yang lebih dari 1. Kita tunjukkan kedua-duanya. Kita mulai dari jika Y kurang dari 0. Maka pilih epsilon Y-nya adalah nilai mutlak Y. Kenapa? Karena epsilon itu harus selalu lebih dari 0. Jadi Y kurang dari 0, ketika ini di dalam nilai mutlak, maka berarti lebih dari 0. Ya, sekali lagi ingat definisinya. Nilai mutlak A waktu itu sama dengan negatif A. Jika A kurang dari 0. Ya, sekali lagi, jadi kalau di sini Y kurang dari 0, maka menjadikan epsilonnya bernilai positif dengan cara diberikan nilai mutlak, tanda mutlak. Nah, berikutnya, kalau kita gambarkan ini untuk memudahkan pemahaman saja ya, jadi kalaupun tidak menggunakan gambar tidak apa-apa. Jadi ketika tadi pengambilan Y kurang dari 0, berarti posisinya ada Y-nya di sebelah kiri dari 0. Maka tidak ada irisan dari sini. Nah, kemudian di sini adalah Y min epsilon, berarti ini. Dan Y plus epsilon adalah yang ini, batas kurung dari Y. Ini yang dimaksud pengambilan untuk Y kurang dari 0. Nah, berikutnya, menurut definisi, ketika sudah kita ada epsilonnya, pilih epsilonnya, maka menurut definisi adalah himpunannya diiriskan dengan persekitarannya sama dengan himpunan kosong atau tidak. Maka kita pun perlu menunjukkan itu. Himpunannya adalah interval 0, 1, ya, interval tertutup, diiriskan dengan Y min epsilon Y. Nah, epsilon Y-nya adalah ini, nilai mutlak Y. Maka ini adalah menurut rumus persekitaran. Y min nilai mutlak Y sampai dengan batas Y plus nilai mutlak Y. Nah, maka hasil irisannya, kita lihat, Y min nilai mutlak Y itu adalah 2Y. Sekali lagi, karena tadi Y-nya adalah kurang dari 0, maka nilai mutlaknya kan hasilnya negatif, didefinisikan negatif dari Y. Berarti Y min negatif Y adalah 2Y. Dan Y plus negatif Y adalah 0. Nah, maka di sini kita dapatkan irisan dari interval 0,1, kita lihat ke gambar biar lebih mudah, diiriskan dengan 2Y sampai 0. Nah, ya di sini ketika 2Y sampai 0, 0-nya kan tidak masuk, tidak merupakan titik klasternya. Atau yang kalau pahami ini adalah kurung buka, kurungnya kurung biasa, maka 0-nya tidak masuk, tidak berada sebagai elemen. Nah, maka berarti irisannya adalah himpunan kosong. Kita tulis sebagai pernyataan 1. Nah, dengan cara yang sama, kita akan menunjukkan untuk Y yang lebih dari 1. Jadi, jika Y lebih dari 1, pilih epsilonnya sama. Caranya untuk membuat lebih dari 0. Jadi, buat menjadi bentuk lebih dari 0. Maka epsilon Y itu adalah dengan mengubah bentuk ini, Y min 1 lebih dari 0. Ya, sekali lagi.
Masing-masing ruas dikurangi dengan 1, Y min 1 lebih dari 0. Ini adalah epsilonnya, Y min 1. Dengan cara yang sama, kalau kita gambarkan untuk memudahkan pemahaman kita, di sini posisi Y-nya di sebelah kanan dari 1. Tidak ada irisan batas Y-nya tersebut. Nah, sekarang kita iriskan, yaitu himpunannya, yaitu interval tertutup 0,1, diiriskan dengan Y min epsilon Y, ini epsilon Y-nya, Y min 1, Y plus epsilon Y, Y min 1 di sini. Nah, maka hasil hitungannya, interval tertutup 0 sampai 1 diiriskan dengan Y min 1 adalah 1 sampai 2Y min 1. Ternyata ini juga adalah himpunan kosong. Ya, ini kan dari 0 sampai 1 diiriskan dengan dari 1 sampai dan seterusnya. Ya, maka ini adalah himpunan kosong. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 yang sudah kita tunjukkan, maka artinya untuk setiap Y yang bukan elemen dari F, sekali lagi bahasa sembarang tadi, ini menjadi mewakili bahasa untuk setiap atau untuk semua. Nah, maka karena tadi kita sudah menunjukkan pilih epsilon ini, berarti ada epsilon yang lebih dari 0, epsilon yang bergantung pada Y, sedemikian sehingga, bentuk umumnya, himpunan F diiriskan dengan persekitarannya sama dengan himpunan kosong. Berarti menurut definisi, jadi F adalah himpunan tertutup. Oke, itu contoh 3. Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya contoh 4. Ya, ini sebagai contoh, katakanlah pembanding. Kalaupun dengan cara yang sama, yaitu contoh 3, untuk menyelesaikan contoh 4 ini benar atau cukup. Tapi ketika kita melihat dari contoh 4 ini, kenapa caranya seperti ini? Ini ingin menunjukkan bahwa nanti ini bisa untuk menyelesaikan soal yang bukan himpunan terbuka sekaligus bukan himpunan tertutup. Nah, caranya adalah ambil X yang sama dengan 1. Ya, ini contoh yang diambil adalah X sama dengan 1. Kenapa ini diambil X sama dengan 1? Karena di sini adalah ada tanda sama dengannya kalau menggunakan interval tertutup. Boleh tidak kalau pengambilannya X sama dengan 2? Boleh. Ini contoh saja, X sama dengan 1. Maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, V epsilon 1, ya X-nya adalah 1, adalah 1 min epsilon sampai 1 plus epsilon. Di mana ini adalah bukan subset dari B. Jadi yang ini tidak merupakan subset dari B. Nah, karena kalau kita pahami persekitarannya 1 min epsilon, berarti ini akan ada di sebelah kiri dari batas bawahnya, yaitu 1. Dan 1 min epsilon, nah ini, 1 min epsilon adalah bukan elemen dari B. Jadi karena ini bukan elemen dari B, berarti bukan himpunan bagian persekitarannya tersebut. Nah, dapat ditunjukkan juga bahwa komplement dari B, yaitu komplemennya berarti yang bukan tadi adalah, kita sebut misalkan Y kurang dari 1 atau Y lebih dari 2. Nah, tadi kalau cara yang sebelumnya kita menunjukkan dengan komplemennya ini ya. Dapat ditunjukkan juga bahwa komplemennya adalah terbuka. Nah, jadi ini adalah contoh 4 ini sebagai cara bagaimana menyelesaikan untuk soal yang himpunannya bukan tertutup dan juga bukan terbuka, atau biasa ditulis dengan setengah terbuka atau setengah tertutup. Nah, maka di sini bahasanya dapat ditunjukkan juga, berarti ini belum diselesaikan. Jadi penyelesaiannya dengan cara contoh ketiga tadi. Oke, itu adalah contoh keempat sebagai pembuka cara berpikir untuk menyelesaikan soal dengan jenis yang berbeda. Adapun teoremanya, ya insya Allah materinya sangat relatif singkat ya, karena memang
cuma satu teorema, satu definisi, dan satu akibat. Teorema 8.2 tentang sifat himpunan terbuka. Jika himpunan A adalah himpunan indeks itu adalah himpunan berhingga ataupun himpunan tak berhingga, dan G lambda terbuka. G lambda kita beri batasan G yang dimaksud, G lambda. Untuk setiap lambda elemen A, maka gabungannya dari G lambda tersebut adalah terbuka. Ya, jadi kalau ada himpunan yang berhingga ataupun himpunan tak berhingga, kemudian adalah masing-masing dari himpunan G lambda itu termasuk himpunan terbuka, maka gabungannya juga akan merupakan himpunan terbuka. Nah, begitu juga dengan irisannya. Ya, jika G1, G2 sampai dengan Gn masing-masingnya himpunan terbuka, maka irisannya dari GI, yaitu G1 sampai Gn tadi juga terbuka. Itu sifat himpunan terbuka. Jadi kalau kita punya beberapa himpunan, katakanlah himpunan punya 3 himpunan, himpunan satunya terbuka, himpunan 2-nya terbuka, himpunan 3-nya terbuka. Ketika kita gabungkan, maka akan terbuka. Begitupun dengan ketika kita iriskan. Kalau ada irisannya, maka irisannya pun akan terbuka. Nah, pembuktiannya, kita mulai dengan yang gabungan. Kita namakan untuk G adalah sebagai gabungan dari G lambda, di mana lambdanya adalah elemen A. Jadi gabungan dengan batas lambda elemen A dari G lambda. Nah, proses menunjukkannya, karena ini mau menunjukkan himpunan terbuka, maka caranya sama dengan yang tadi kita tunjukkan sebelumnya. Jadi ambil sebarang X elemen dari himpunannya, yaitu kita sebut elemen G, maka ada atau terdapat, nah kalau tadi kan di dalam proses sebelumnya kita menunjukkannya adalah epsilon, ya. Maka ada lambda 0 elemen dari A, sedemikian sehingga X elemen dari G lambda 0. Nah, ini bahasa yang ketika menggunakan lambang lambda 0, mungkin kita perlu di-combine dengan yang tadi, yang secara langsung dengan menggunakan X atau epsilon. Nah, karena G lambda 0 itu terbuka, ya, dari yang diketahui ya, ini dari pernyataannya kan diketahui, G lambda 0-nya terbuka, maka menurut definisi terdapat Pi epsilon X merupakan subset dari G0. Dan G0-nya itu adalah subset dari G. Jadi terbukti bahwa untuk setiap X elemen G, terdapat Pi epsilon X subset dari G. Nah, ini tujuannya menurut definisi adalah ini. Jadi menunjukkan himpunan terbuka adalah cukup menunjukkannya dengan persekitarannya merupakan subset dari himpunannya. Sekali lagi, persekitarannya merupakan subset dari himpunannya, yaitu dengan pengambilan X elemen himpunan tersebut secara sebarang. Ya, ini untuk menunjukkan untuk setiap X elemen himpunannya. Nah, kalau ini sudah bisa kita tunjukkan, maka artinya G yang tadi kita sebut sebagai gabungan dari G lambda adalah himpunan terbuka. Nanti bisa sambil dilihat kembali di handout. Kemudian yang kedua, untuk yang irisan. Kita pun sama namakan biar penulisannya tidak terlalu kompleks, ya, ada lambang atau notasi irisan, maka kita sebut H saja. H adalah irisan dari GI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Akan ditunjukkan bahwa H adalah himpunan terbuka.
Ya, H ini adalah himpunan terbuka. Prosesnya sama. Ambil sebarang X elemen H. Jadi kalau menunjukkan terbuka, ambil X elemen dari bilangan himpunan yang disebut secara sebarang. Maka X yang kita ambil tadi juga ada di GI. Ya, karena tadi H itu adalah GI irisannya. Di mana I-nya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai N. Nah, kemudian rangkaiannya, karena X elemen GI, ya tadi karena X elemen GI, maka kita bisa urai untuk satu persatu I-nya. X elemen G1 dan G1 juga terbuka menurut pernyataan teoremanya, maka ada epsilon 1, kita sebut epsilonnya epsilon 1, sedemikian sehingga V epsilon 1 X subset dari G1. Nah, ini hanya untuk menunjukkan 1, 2 itu sebagaimana yang dimaksud dari pernyataannya GI tadi. Begitu juga untuk G2. Karena X elemen G2 dan G2 juga terbuka, maka ada epsilon 2 lebih dari 0, sedemikian sehingga V epsilon 2 X subset dari G2, dan seterusnya G3, sampai Gn. Karena X elemen Gn dan Gn terbuka, ada epsilon N lebih dari 0, sedemikian sehingga V epsilon N dari X subset dari Gn. Nah, di sini kan kita mempunyai beberapa epsilon 1, epsilon 2, sampai dengan epsilon N. Maka kita sebut epsilon, karena kalau ada epsilon yang beberapa tadi, maka kita ambil minimum. Ya, epsilon itu adalah yang paling minimum. Dari beberapa epsilon yang ada, kita ambil minimum dari kesemuanya. Nah, jelas, semua epsilon ini adalah lebih dari 0. Nah, sehingga V epsilon X, ya ini kita karena tadi sudah sebut epsilon 1, epsilon 2 sebagai epsilon saja. V epsilon X adalah subset dari V epsilon I, dan ini adalah subset dari GI, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Akibatnya, kita mengambil dari yang ini, V epsilon X, tadi sudah ada bahasa GI, berarti kan kita kembalikan ke bahasa H. Ya, I subset dari H, yang mana H itu adalah irisan dari GI. Nah, sehingga kesimpulannya irisan dari GI juga terbuka. Ya, intinya sifat ini bisa kita pahami bahwa jika ada himpunan terbuka, beberapa himpunan terbuka, maka gabungannya adalah tetap himpunannya terbuka, begitu juga dengan irisannya. Ya, jadi tidak akan menjadikan berubah jenis himpunannya menjadi tertutup. Nah, dengan cara yang sama, ini disebut sebagai akibat 8.3, bahwa jika A himpunan indeks, baik berhingga ataupun tak berhingga, dan G lambda tertutup untuk setiap lambda elemen A, maka gabungannya adalah tertutup. Dan jika G1, G2, G3 sampai dengan Gn masing-masing himpunannya tertutup, maka irisannya juga tertutup. Nah, jadi ini adalah akibat dari teorema 8.2, sehingga proses penunjukannya tidak diuraikan kembali, dan materi kita singkat sampai di sini. Ada soal latihannya juga, semuanya hanya menyelesaikan dalam bentuk bilangan-bilangan yang sudah ditentukan. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dilanjut dengan soal kuisnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.